Apa kabar sahabatku semuanya? Bagus akan melanjutkan video Bagus yang kemarin. Jadi sampai seperti ini itu siap kawan. Jadi maksudnya siap itu dari ciri khas khusus tanaman stek kedondong ini. Jadi dari tunas, kemudian juga pada pucuk ini memang sudah mengering. Itu betul-betul perakaran sudah siap untuk kita pindahkan kemanapun, juga siap untuk kita jemur ke matahari. Jadi sebelum ada ciri khas ini betul-betul kering, itu jangan dipindah dulu atau jangan terkena matahari. Nah, contohnya seperti ini yang sudah siap. Jadi kita coba buka perakarannya kawan. Nah, seperti ini. Jadi tumbuhnya akar di sini kawan agar tidak gagal paham, itu tentu disertai dengan tunas, pertumbuhan tunas baru yang bagus. Juga bagian atas ini mengering karena ketika basah berarti kelebihan energi atau yang bagus sebut kambium itu belum ada yang menyerap, tapi setelah ada tunas juga disertai tumbuh akar, akhirnya tidak keluar lagi energi yang berada di atas bekas potongan stek kedondong seperti ini karena sudah terserap. Nah, ini adalah salah satu ciri khas khusus atau pembelajaran untuk sahabat yang pemula melakukan stek kedondong agar tidak gagal nantinya dan steknya selalu berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini kawan, biasa Bagus memindahkan di tempat yang lebih besar atau Bagus sebut sebagai persiapan rawatan awal vegetatif. Ya, kita sediakan media tempat seperti ini. Jadi kita isi, biasa mengisinya itu adalah media tanam tanah kawan. Jadi Bagus tidak menggunakan media apapun selain media tanam tanah, kemudian dengan kompos-kompos daun kering. Ini akan sangat memicu pertumbuhan tanaman kedondong. Apalagi kalau kita menggunakan kompos-kompos daun kering itu pertumbuhannya akan pesat sekali. Soalnya banyak mengandung natrium, nutrisi-nutrisi yang mengandung natrium. Nah, seperti ini saja, kemudian kita seperti biasa kawan. Kita isi media tanam tanah. Kemudian kalau ada kompos-kompos hijau daun atau daun-daun kering, daripada kita buang percuma atau sampah-sampah dapur, bisa kita masukkan. Ini sangat bagus untuk memicu pertumbuhan tanaman kedondong ini. Nah, ini kita biarkan dalam satu wadah ini agar tanaman ini lebih tumbuh subur lagi, kemudian baru kita pindahkan ke tempat pot. Nah, waktu memindahkan ke tempat pot itu kawan, Bagus punya teknik khusus apa yang disebut sebagai rawatan awal vegetatif. Maksudnya agar tanaman ini di samping cukup matahari, cukup air, juga terpenuhinya unsur oksigen. Sebab ini di lahan sempit kawan, di lahan pot. Tentu Bagus lakukan ini agar sahabat semuanya punya tanaman kedondong itu
selalu bisa berbuah dengan baik walaupun di pot. Kita simak yang sudah Banggus lakukan di dalam pot sebagai rawatan awal vegetatif. Kira-kira seperti ini sahabatku semuanya. Jadi yang Banggus sebut sebagai rawatan awal vegetatif itu seperti ini. Jadi media pot kemudian kita kasih tumpang di atasnya saja. Ini agar terpenuhinya unsur oksigen pada tanaman kedondong walaupun di pot. Nah, untuk perkembangan selanjutnya kita simak juga kawan. Tanaman Banggus yang lainnya. Ya contohnya seperti ini kawan. Itu penting sekali. Teknik rawatan awal vegetatif itu bukan semata-mata tidak ada maksudnya. Jadi maksudnya itu agar oksigen terpenuhi, air cukup, matahari cukup. Tentu kedondong itu walaupun di lahan sempit, di pot dan media pot itu Banggus menempatkannya itu sangat kecil sekali. Itu ukuran 12. Seperti ini. Ini bisa bertahan bertahun-tahun kawan. Yang penting kita gunakan kompos-kompos hijau daun atau daun-daun kering yang membuat media tanam di sini itu selalu aktif, aktivitas biologi tanahnya, dan kita tidak perlu mengganti media tanam misalnya 1 tahun 2 tahun sekali, tidak kawan, bahkan untuk selamanya. Lima tahun atau 8 tahun seperti ini kawan, untuk selamanya kawan. Karena di lahan sempit, di lahan pot, kalau kita sering ganti media itu kan kesibukan yang luar biasa. Padahal di lahan sempit seperti di perumahan itu tidak memungkinkan. Kalau kita punya satu tanaman itu merawatnya saja itu harus 1 tahun 2 tahun untuk ganti media tanam, itu saya rasa sebuah kesulitan, sebuah kesibukan, bahkan itu tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu Banggus memberikan sharing, memberikan tutorial agar sahabat semuanya yang di lahan sempit, di lantai 1 seperti ini bisa lakukan teknik rawatan vegetatif dari awal pertumbuhan yang seperti Banggus lakukan. Di samping memicu pertumbuhan tanaman ini, otomatis dengan batasan-batasan ranting dan sebagainya itu memunculkan buahnya itu sangat bagus kawan. Nah, untuk sharing selanjutnya bagaimana membentuk kedondong ini kok bisa seperti sakdon 90 ke 180 derajat. Tentu dari awal-awal sudah kita persiapkan seperti ini, dan Banggus dalam kelanjutannya nanti atau jika sudah ada sampling-sampling, tentu Banggus akan terus-menerus untuk memberikan sharing atau tutorial bagi sahabatku semuanya yang berminat untuk memiliki tanaman kedondong jenis genjah seperti ini. Jadi tampak pendek, tidak ada yang tinggi kawan. Jadi buahnya ke bawah. Nah, ini efek manfaat dari teknik rawatan awal vegetatif yang Banggus maksud seperti ini. Jadi tidak semuanya perakaran itu harus kita pendam dalam, tidak kawan. Itu akhirnya tanaman itu akan sangat terganggu untuk memperoleh oksigen. Berbeda dengan seperti ini kawan. Banggus ulang sekali lagi kawan. Jadi dari awal pertumbuhan dari stek sudah Banggus berikan sharing. Tetapi mungkin Banggus akan memberikan sharing itu berulang-ulang. Kadang-kadang apa kawan ya? Situasi alam itu kadang-kadang membuat suatu daerah itu lain. Nah, seperti ini kawan. Ini tentu setelah pertumbuhan seperti ini dengan media pot yang sangat kecil, itu seakan-akan mau roboh seperti ini. Nah, ini nggak apa-apa Banggus ganjal. Nanti suatu saat kalau sudah timing pemperonggolan ini akan berdiri tegak kembali. Jadi tidak perlu mengganjal seperti ini. Mengganjal sebab apa kawan? Perakarannya ini tidak kuat yang sebelah, akhirnya ranting ini mengikuti pertumbuhan buahnya yang sampai ke dasar lantai seperti ini. Nah, ini semuanya memang karena pot yang kecil, juga teknik rawatan vegetatif. Walaupun potnya kecil tidak perlu kita ganti media.
dengan syarat matahari cukup, kita gunakan kompos hijau daun atau sampah-sampah dapur. Dan sampah dapur itu juga langsung aja kita berikan, sebab ini di lantai 1. Tentu untuk peminat tanaman hias terutama kedondong, untuk membuat kompos-kompos dulu taruh diproses itu juga lebih bagus. Tetapi karena mengingat kesibukan yang berada di lantai 1, terutama di perumahan itu banyak yang tidak memungkinkan untuk kompos saja itu harus memproses dulu atau lebih baik beli. Nah, oleh sebab itu sampah dapur pun langsung bisa diletakkan sebagai pupuk kompos hijau daun, dan ini sangat bagus pertumbuhannya, apalagi untuk tanaman genjah yang mudah berbuah seperti jenis kedondong ini. Semoga sharing Bangkus ini bermanfaat kawan. Kita selalu semangat walaupun di sempit di lantai 1 seperti ini. Teknik rawatan awal vegetatif banyak manfaatnya dan banyak kemudahannya ketika kita melakukannya teknik-teknik seperti ini. Baiklah sahabatku, tentu sebagai manusia Bangkus juga terus belajar, dan Bangkus juga belajar sana sini agar bersama-sama dengan sahabatku semuanya bagaimana ini supaya lebih baik ke depannya. Juga kita bisa gunakan ini untuk wira swasta sebagai sambilan. Kita punya stek, kita lempar keluar, maksudnya kita jual keluar, itu juga menambah pemasukan juga bagi kita semuanya jika mau kreatif untuk melakukannya. Terima kasih sahabatku semuanya yang telah menonton, semoga Anda semuanya sehat selalu. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.